Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Perilaku Islami Organisasi akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan dan Kekuasaan. Nama anggota dari kelompok kami adalah Alvin Muhammad Naufal, Eri Puspitasari, Vivi Kamalia, dan Ilanovita Anggriani. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu. Definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh penulis menurut Pancasila, yaitu kepemimpinan ialah kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya untuk memimpin masyarakat di lingkupnya ke dalam kesadaran kehidupan bermasyarakat dan kenegaraan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Dr. Andes Haji Melayu SP, mendefinisikan sebagai kepemimpinan adalah sebuah seni seorang pemimpin yang mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut Chester Irving Barnard, kepemimpinan adalah kemampuan pribadi untuk menegaskan keputusan yang memberikan dimensi mutu dan dimensi kesusilaan terhadap koordinasi kegiatan organisasi dan perumusan tujuannya. Menurut Howard, mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori sifat atau genetik menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. 2. Teori perilaku, yaitu menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahannya. Teori lingkungan beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari suatu waktu, tempat, dan keadaan. 4. Yaitu teori transformasi, didasari oleh hasil penelitian mengenai adanya perilaku kepemimpinan. Nomor 5 yaitu teori neokarismatik, menekankan simbolisme daya tarik, emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Nomor 6 yaitu teori kepemimpinan karismatik, yang mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dari pemimpinnya. Nomor 7 yaitu teori implisit, keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dan pemimpin yang efektif. Kepemimpinan transparansi. Dalam realitas kehidupan, setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta transparansi, seakan hanya merupakan slogan untuk mendapat dukungan publik. Namun, di balik semua itu, transparansi sebenarnya hanya merupakan aksesoris atau penunjang program sebagai pendukung untuk menarik minat publik itu sendiri. Sementara tradisi kritis dan mekanisme kontrol semakin tabu karena kekhawatiran tudingan tidak royal terhadap atasan. Sehingga tidak heran banyak para aparatur yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi. Rekonstruksi kepemimpinan transparansi. Kepemimpinan transparansi adalah suatu gaya kepemimpinan yang transparan, terbuka dalam segala bentuk kegiatan, yaitu adanya timbal balik antara seorang pemimpin pemerintah dengan anggota masyarakat sehingga menciptakan pengelolaan yang baik. Prinsip-prinsip kepemimpinan transparansi sebagai berikut. 1. Prinsip komunikatif, adanya komunikasi saling berhubungan. 2. Prinsip konsistensi, adanya kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur batasan yang ditentukan. 3. Prinsip kohesivitas, adanya saling ketergantungan antara pemimpin dan bawahannya atau dengan publik untuk mencapai tujuan.
4. Prinsip partisipatif. Adanya partisipasi antara pemimpin, aparat, dan publik yang merasa peduli. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sumber kekuasaan. Friend dan Raven membaginya atas 5 sumber kekuasaan, yakni kekuasaan paksaan atau coercive power, kekuasaan keahlian atau expert power, kekuasaan legitimasi atau legitimate power, kekuasaan referensi atau reference power, dan kekuasaan penghargaan atau reward power. Raven bekerja sama dengan Kruk-Lansky menambahkan kekuasaan yang keenam, yakni kekuasaan informasi atau information power pada tahun 1979. Hersey dan Goldsmith mengusulkan kekuasaan yang ketujuh, yakni kekuasaan hubungan atau connection power. Bentuk sumber kekuasaan. 1. Kekuasaan paksaan atau coercive power. Sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan ini mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman, dampratan atau pemecatan. 2. Kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. 3. Kekuasaan keahlian atau expert power. Bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. 4. Kekuasaan penghargaan atau reward power. Bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. 5. Kekuasaan referensi atau reference power. Bersumber pada sifat pribadi dari seorang pemimpin. Pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. 6. Kekuasaan informasi atau information power. Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. 7. Kekuasaan hubungan atau connection power. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.